Islam adalah satu-satunya agama yang disebarkan tanpa penjajahan dan tanpa peperangan, dimanapun. Bahkan Nabi itu menaklukkan Mekah, itu namanya Fathul Mekah, kisahnya itu 10.000 orang datang tanpa darah setetes tumpah, takluk. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang, sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu statement dan meluruskan sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh seorang mualaf yang namanya Kohani. Semuanya pada tahu kan Kohani ini siapa ya? Dia itu kalau nggak salah murid langsungnya dari Umairin Handono ya. Dia ngaku waktu itu katanya dia adalah seorang penginjil. Dia adalah seorang misionaris dan kemudian dia mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama barunya yaitu Islam. Nah, beberapa saat yang lalu dia mengatakan bahwa agamanya itulah satu-satunya agama yang menyebarkan agamanya atau mencari pengikutnya yang tanpa tetesan darah sedikit pun. Atau dalam arti tanpa perang, guys. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya iya, supaya dia bisa mengatakan bahwa Kristen itu masuk Indonesia itu sebenarnya karena perang. Gospel, glory, dan gold. Kan gitu. 3G itu. Supaya menunjukkan bahwa agamanya itu lebih benar daripada agama Kristen dalam menyebarkan agamanya di Indonesia. Tapi itu nanti saya akan bahas juga di bagian terakhir mengenai benarkah Kristen disebarkan oleh peperangan di Indonesia ini. Oke, kita langsung aja dengar video dari Kohani ya. Indonesia dulu bukan negara, nggak ada agama Kristen. Bahkan Islam nggak ada, animisme, dinamisme. Lalu masuk Gujarat, masuk Islam, lalu masuk Portugis, masuk Belanda. Islam adalah satu-satunya agama yang disebarkan tanpa penjajahan dan tanpa peperangan, dimanapun. Bahkan Nabi itu menaklukkan Mekah, itu namanya Fathul Mekah, kisahnya itu 10.000 orang datang tanpa darah setetes tumpah, takluk. Kita dijajah, glory, gospel, betul kan? Itu kan penjajahan. Nah, kalau kita lihat video tersebut, sebenarnya ini kesannya ya kayak membela diri sih. Maksudnya fakta sejarah membuktikan, nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Kohani sendiri. Tapi memang ada beberapa pendapat sih. Yang pertama, seperti pendapat yang dikatakan oleh Kohani sendiri, bahwa agamanya tidak sama sekali disebarkan dengan atau melalui pedang. Ya intinya di situ bahwa murni dakwah atau murni penyampaian atau murni tentang menyebarkan atau ajaran-ajarannya. Itu seperti apa yang disampaikan oleh Kohani. Tapi kelompok orang yang kedua adalah mereka yang beranggapan bahwa sebenarnya perang memang terjadi. Karena memang faktanya sejarah perang itu ada. Tetapi perang itu sebenarnya ada karena provokasi, bukan karena penyebaran agamanya. Saya akan mengambil beberapa kutipan ya. Yang pertama adalah perang di masa Rasulullah. Dikatakan di sini, ini kutipan yang ditulis adalah penulis-penulis dari mereka sendiri ya. Dikatakan perang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi dalam rentang 10 tahun masa Madinah. Selama itu terjadi kurang lebih 25 atau 27 peperangan ya. Banyak banget peperangan memang terjadi. Jamak diketahui pemicu peperangan melawan bangsa Quraisy adalah provokasi orang-orang Quraisy terhadap umat Islam. Bahkan sebelum beliau hijrah ke Madinah, kafir Quraisy telah menunjukkan permusuhan mereka. Nah, kalau melihat kutipan ini jelas-jelas bahwa pemicu dari peperangan itu menurut mereka, kelompok ini, itu bukan karena penyebaran dakwah atau agamanya mereka, tetapi karena diprovokasi oleh orang-orang Quraisy yang memang tidak menyukai nabinya. Nah, di sini Islam masa Khulafaur Rasyidin, katakan para khulafaur juga menanamkan pada kaum muslimin bahwa peperangan pun ada norma-normanya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada pasukan Islam, jangan melakukan pengkhianatan dan melenceng dari kebenaran, jangan
memutilasi jasad musuh, jangan membunuh anak-anak wanita dan orang tua, jangan menebang, merusak dan membakar pohonan, terutama yang sedang berbuah, jangan membunuh hewan ternak musuh, dan kalian akan melewati orang-orang munafik, jangan kalian ganggu mereka. Kalau kita baca lengkap artikel ini adalah mengenai aturan-aturan yang ada dalam perang. Jadi peperangan pun menurut mereka ada aturannya, dan ini jika mereka misalnya diserang atau diprovokasi, ya boleh untuk berperang, tetapi bukan untuk menyebarkan agamanya dalam kelompok ini. Nah, jadi dari dua hal ini memang cenderung bahwa mengatakan peperangan yang dialami pada era-era Islam itu bukan peperangan karena mereka itu memberikan dakwahnya, tetapi peperangan yang ada adalah karena pertama diprovokasi. Mereka istilahnya mungkin dihianati, diprovokasi, dan akhirnya terjadi peperangan. Tapi ada kelompok ketiga nih yang benar-benar berpikiran bahwa memang fakta sejarah mengatakan dakwah yang dilakukan adalah melalui peperangan. Karena memang dikatakan adalah perangilah musuhmu. Nah, ini dalam tafsir Al-Quran Al-Azim Juz 4 halaman 238 dikatakan, di dalam sejarah disebutkan bahwa setelah Rasulullah berhasil menundukkan orang-orang musyrik di Jazirah Arab dan Allah membebaskan negerinya seperti Mekah, Madinah, Taif, Yaman, Yamanah, dan lainnya, dan menjadi manusia dari berbagai pelosok Jaziriyah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, lalu beliau mengalihkan perhatian untuk memerangi orang-orang ahli kitab dengan memerangi orang-orang Romawi di Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Setelah beliau wafat di tahun 10 Hijriah, tepatnya 11 hari setelah melaksanakan haji wada, maka urusan jihad tersebut diteruskan oleh Abu Bakar dengan memerangi orang-orang yang murtad dan enggan membayar zakat. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa setelah Abu Bakar memerangi orang-orang murtad dan enggan membayar zakat, lalu dia mempersiapkan pasukannya untuk menuju Romawi, para penyembah salib, dan Persia, para penyembah api, Allah pun memberikan kemenangan kepada pasukan, menundukkan Kisra, Khaisar, serta menginfakkan kekayaan dari kedua negeri itu di jalan Allah sebagaimana diberitakan dan oleh Rasulullah. Urusan jihad kemudian beralih kepada Al-Faruq, Abu Hafsi, Umar bin Khattab, yang dengannya Allah menunjuk kesombongan kaum kafir ateis, menundukkan para tagut dan orang-orang munafik. Umar berhasil menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di timur dan barat. Setelah Umar syahid dan menjalani hidupnya dengan kemuliaan, maka para sahabat dari kalangan Mujahirin Ansar bersepakat untuk memberikan kekhilafan Amirul Mukminin pada Utsman bin Affan. Pada masa Utsman, Islam mengalami kejayaan di timur dan barat dan kalimat Allah menjadi tinggi. Ini menurut sejarah memang juga diungkapkan bahwa peperangan itu pada akhirnya dikatakan di situ banyak dari mereka yang sudah diperangi itu akhirnya memeluk agama mereka, dan ini tertulis dalam buku mereka sendiri. Jadi dari tiga yang telah saya sampaikan, tiga kelompok besar ini memang ketiganya bertolak belakang ya. Yang satu menolak bahwa penyebaran itu dilakukan bersama perang. Yang kedua menolak bahwa perang itu dipakai untuk penyebaran agamanya, karena perang itu terjadi karena provokasi. Tapi yang ketiga memang secara jujur mengungkapkan fakta bahwa peperangan itu ada karena untuk berdakwah. Dan seperti juga yang disampaikan oleh ustadz-ustadz berikut ini, mari kita saksikan videonya. Jadi di setiap peperangan di zaman dulu itu selalu diminta untuk menawarkan Islam. Jadi salah satu pilihannya adalah masuk Islam aman, masuk Islam selamat. Salah satu pilihannya. Jadi tidak hanya dipilih mati atau bayar pajak, bukan. Ada pilihan lain. Ada pilihan yang pertama adalah masuk Islam. Kalau tidak mau, ada pilihan yang kedua, membayar jizyah. Jizyah ini upeti. Kemudian juga ada pilihan lain, jadi tawanan. Untuk kemudian di sana ada tebusan dan seterusnya. Nah, maka di antara penyebaran Islam itu adalah dengan jalan jihad, dengan jalan pedang, termasuk Mekah. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Madinah itu masuk Islam dengan jalan dakwah. Maka Madinah itu penduduknya masuk Islam melalui cara dakwah. Sementara Mekah itu penduduknya masuk Islam bukan dengan cara dakwah, tapi dengan cara jihad atau pedang.
Sehingga harus kita akui, kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Jadi itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Karena memang Rasul sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Dan kalau kita juga baca sejarah, maka para panglima perang, para khalifah itu ketika mengutus prajuritnya selalu menyampaikan agar menawarkan Islam kepada musuh, agar menawarkan Islam kepada musuh. Dan itulah ketinggian di dalam jihad, bukan semata-mata mencari harta, tapi untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat tauhid. Dan sesungguhnya hal yang semacam ini bukan aib. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Lalu apakah benar di Indonesia ini Kristen itu memakai pendekatan peperangan untuk menyebarkan Injil? Ini jelas satu fakta yang keliru, ungkapan yang sangat keliru. Sebab memang ada istilah gospel, glory, dan gold. Glory dan gold ini memang tujuan dari orang-orang Eropa untuk datang mencari kekayaan dan emas. Mencari kekayaan emas, rempah-rempah, dan kekayaan bagi bangsanya. Tetapi sebenarnya gospel ini, mereka penginjil-penginjil ini kan tidak mungkin pergi sendiri. Misalnya kayak ke Indonesia. Mereka akan kesusahan untuk pergi ke Indonesia sendiri karena biayanya yang sangat besar. Tapi memang waktu itu adalah kesalahannya adalah para misionaris ini nebeng kapal di mereka yang sudah dicap notabene adalah penjajah. Jadi memang ketika mereka hanya nebeng sampai di Indonesia, tetapi orang-orang atau misionarisnya sendiri memberitakan kebenaran Injil, yaitu dengan ucapan, dengan penginjilan. Dan mereka terlepas sendiri dari peperangan. Mereka nggak ada urusannya dengan penjajah itu. Mereka hanya nebeng kapalnya gitu loh. Karena memang ada kepentingan ke Indonesia untuk menyebarkan Injil itu. Bukan dipaksakan dengan pistol, kamu kalau nggak masuk Kristen, kamu akan saya bunuh. Nggak kayak gitu gitu loh. Jadi tuduhan mengatakan bahwa Kristen disebarkan dengan penjajahan di Indonesia, ini adalah suatu hal yang keliru. Saya akan membahas ini secara lengkap. Tapi kali ini saya hanya ingin meluruskan apa yang menjadi pemikiran dari Rohani. Jangan hanya berpikir, wah sebenarnya Kristen tuh yang penjajah, agamaku enggak gitu. Padahal kalau kita mengacu ke kebenaran sejarah, jelas-jelas kita bisa melihat sendiri. Silakan teman-teman menilai mana yang benar dan silakan teman-teman menilai mana yang salah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Agus Prasetyo di sini. God be with you all.